Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Kamila Tunabila dari kelas Informatika 2A dengan NPM 2305040017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek codingan web saya. Langsung saja saya mulai. Untuk pertama-tama, saya menggunakan database PHPMyAdmin sehingga menggunakan exam ya, tidak jauh-jauh dari exam. Setelah itu saya disajikan 3 tabel yang harus saya buat ulang seperti ini, dan ada 2 tabel yang saling berelasi seperti itu. Langsung saja ke codingannya. Oke, yang pertama membuat connection dulu untuk menyambungkan setiap halaman supaya lebih mudah dalam pengisian data nanti. Oke, dalam menu ini sangat krusial sekali karena terdapat fungsi pemanggilan halaman yang benar-benar penting. Apabila terjadi kesalahan sedikit pun di dalam sini, maka halaman tidak akan terpanggil. Nah, maka dari itu dapat diperhatikan lebih lagi untuk bagian file menu.php ini. Nah, setelah itu tidak lupa ada index.php. Index.php ini di sini ada fungsi session start yang berarti mulainya sesi. Mulainya sesi ini terhitung saat program dijalankan, ya seperti itu. Nah, maka saat program dijalankan, maka akan menjalankan file yang bernama login php. Nah, di dalam indeks php ini mungkin indeks itu seperti apa ya, tampilan awal seperti itu ya. Memanggil sidebar, memanggil header, serta memanggil footer, karena itu adalah tampilan awal dari sebuah web seperti itu. Setelahnya mungkin ada header. Header di sini berisi seperti button ya, mungkin untuk login serta foto profil seseorang yang sedang login seperti itu. Informasi untuk logout. Nah, untuk footer di sini berupa kredit, nama serta tahun pembuatan. Untuk sidebar di sini berisi menu-menu atau halaman yang sudah saya buat serta memanggil tabel-tabel yang tadi berada di database PHPMyAdmin seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja ke codingan utama, yaitu CRUD atau create, read, update, dan delete. Saya disediakan 2 tabel yang berelasi, maka dari itu di sini ada 2 tabel di dalam kontak, books dan publishers. Yang pertama adalah create atau add. Di dalam add ini sudah pasti kita memanggil connection.php karena semua halaman itu harus berkoneksi, harus tersambung seperti itu. Nah, di sini ada pendefinisian. Setelah itu dipanggil di sini. Nah, di sini adalah adanya tabel untuk pengisian data-data dari buku yang akan dimasukkan ke dalam database seperti itu. Untuk read di sini masuk ke dalam view. Di sini view itu maksudnya untuk melihat data ya. Nah, di sini ada judul, penulis, ID rak, ID penulis, dan ID penerbit seperti itu. Nah, di sini ada opsi mengedit dan menghapus seperti itu. Untuk update di
Di sini saya membuat file bernama edit PHP. Nah, saat diedit itu data akan berubah ya. Di sini tetap masih saja pendefinisian untuk pemanggilan. Nah, seperti ini. Di sini juga terdapat form atau tempat untuk mengisikan data-data baru. Setelah itu di delete. Di sini fungsinya untuk menghapus data yang sudah ada ya. Nah, untuk publishers di sini juga ada add. Tidak lupa untuk memanggil file connection.php. Oke. Di dalam add ini hanya ada 2 form ya yang perlu diisikan, yaitu nama dan alamat. Nah, setelahnya view atau read. Nah, di sini hanya melihat data yang sudah tertera. Lalu update atau edit seperti yang tadi sudah saya jelaskan, fungsinya untuk mengganti data yang sudah ada. Lalu delete untuk menghapus data yang sudah ada. Baik, untuk masuk ke webnya akan saya demokan. Kita isikan username yang sudah kita daftarkan seperti yang sudah saya daftarkan tadi. Lalu passwordnya dan masuk. Nah, setelah berhasil login, kita akan langsung ditampilkan pada bagian dashboard atau menu yang sudah tertera tadi di menu .php. Di sini terdapat total data yang ada, data buku dan data penulis, seperti itu. Data penerbit ya, data penerbit. Nah, untuk di data buku akan menampilkan seperti ini. Ada ini ID yang akan terisi secara auto increment, lalu judul, lalu penulis, ID rak, ID penulis, dan ID penerbit, seperti itu. Untuk publishers atau penerbit, di sini hanya cukup memberikan nama penerbit saja dan alamat. Nah, untuk ini auto increment karena nanti masuknya ke sini juga. Seperti itu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.